Wah. Halo Sobat RRI, saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kelihatan dong, banyak banget buku-buku di sini. Kapan coba terakhir kali datang ke Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan? Wah, wajib banget nih buat datang ke sini. Kebetulan ada anak muda lagi baca-baca buku. Kita tanyain yuk. Halo. Hai. Kayaknya kenal deh. Oh iya, pernah ketemu di mana? Linda ya? Iya benar, kok tahu? Pas banget loh. Halo. Halo. Linda ini kan founder dari buku-buku Linda kan? Betul. Wah, udah berapa kali ya kayaknya ke RRI, tapi kita kayaknya baru ketemu di sini deh. Oh iya, Ya Kak kan? Selfie. Oh, Kak Selfie. Wah, seru banget nih kalau ketemu sama foundernya buku-buku Linda, komunitas pecinta buku, tepatnya di perpustakaan daerah, di lokasi yang tepat banget loh, ya Sobat RRI. Jadi ini ngapain di sini? Gak mungkin lagi makan cilok dong? Iya, kebetulan tadi kan sering kesini. Oh, jadi sering kesini. keliling-keliling dan lihat kok banyak buku baru ternyata. Banyak buku baru. Banyak Tunggu. Ini Linda ini ya teman Pro 2. Saya kebiasaan kalau lagi siaran teman Pro 2. Ini jadi teman-teman. Sobat RRI. Sobat RRI. Karena kita lagi di podcast RRI pastinya, Iya. ya. Hai, Sobat RRI. Nah, Linda Septiani ini adalah founder dari buku-buku Linda. Kalau sekarang gimana kabarnya buku-buku Linda? Sehat, sukses, bahagia. Waduh. Terakhir ke perpustakaan kapan? Sebelum hari ini? Baru beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu? Iya, karena Waduh. balikin pinjaman kan. Oh, pinjaman. Iya, pinjem buku, Oke. balikin buku. Oh, emang seperti apa sih sebenarnya kita boleh minjem ya? Apakah itu harus pakai Iya, harus ada library card. Oke. Iya, kita harus ada member card. Oh, Buat kartu member di sini, jadi kita bisa pinjem buku maksimal 3. Oke. Setiap minggu balikin, seminggu sekali. Emang seseru apa sih baca buku di perpustakaan? Seru banget karena suasananya dengan background yang buku-buku semua. Kan kita kayak akademisi gitu. Kayak merasa pinter gitu kan. Oke. Ditambah pakai kacamata kan. Wah, ini kutu buku ini. Kayak keren aja. Tapi bisa dapat gebetan nggak di perpustakaan? Oh, tentu. Udah tersaring kan yang akademik person. Pasti Yang suka berkualitas. buku. Iya, betul. Bakal ketemu yang satu circle Iya, ya. betul. Aha. Se-value, sevisi misi. Wah. Kayak kita bakal ngobrol lebih banyak lagi deh. Tapi ini kan kita lagi di perpustakaan daerah nih. Betul. Kayak saya pengen nyari yang paling paham, yang paling tahu tentang perpustakaan daerah. Gimana? Kebetulan ada kepala dinas. Lihat ya, tadi di sebelah mana? Iya, tadi bapaknya keliling di Kita perpusnya, cari di memantau. mana? Di mana? Wah, itu dia. Ada Bapak Zaki. Halo, Halo, apa kabar, selamat Pak? pagi. Halo Pak Zaki. Kabar semua. Sehat bahagia Bapak. Bapak Bahagia. gimana kabar? Itu betul. Paling kalimat yang paling asik itu, duduk, Pak. paling penting adalah bahagia. Bahagia, betul. Iya, karena tujuan hidup ya bahagia. Iya, silakan duduk Pak. Oke, terima kasih. Lagi ngapain nih? Tadi saya lihat-lihat buku di sini, itu banyak banget ya Pak, ya buku-bukunya. Nah ternyata masih ada anak muda yang nongkrongnya di perpustakaan Pak. Wah, haruslah anak-anak muda jangan hanya di kafe. Bener. Bolehlah di kafe, tapi bawaannya apa? Obrolannya, kemudian apa yang dibawa aja buku. Iya. Betul. Ini perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan ini udah berapa lama berdiri Pak? Udah dari tahun 50 berapa itu ya? Sebelum Indonesia merdeka Pak.
Oh, udah merdeka. Tapi kalau untuk bangunan ini tahun 80-an lah. 80-an. Masih iya kelihatan sih dari ada beberapa apa ya kesan-kesan ini ya lamanya ya masih ada ya, masih dipertahankan sih. Nah Pak, ini kan pas banget nih bakal ada ulang tahun Perpustakaan Nasional ya, tanggal 17 nih Pak. 17. Nah, apa nih yang dipersiapkan sama Perpustakaan Daerah untuk menyambut hari ulang tahunnya? Kita ada beberapa rencana kegiatan ya. Memang seperti apa namanya di Perpusnas itu mereka saat ini sudah membuat suatu brand baru ya. Perpustakaan Nasional hadir demi martabat bangsa. Perpustakaan Nasional hadir demi martabat bangsa. Itu artinya bagaimana membuat perpustakaan ini bisa hadir di setiap kehidupan masyarakat, di setiap elemen gerak-gerik bangsa ini. Dan yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan martabat bangsa. Dari buku ya kita bisa berkomunikasi, bertukar pikiran dengan berbagai macam bangsa. Gitu kan. Juga kita bisa juga meningkatkan martabat kita di hadapan dunia gitu. Betul. Karena buku itu apa tadi istilahnya buka buku buka dunia. Iya. Kunci pembangunan sumber daya manusia kan dari literasi, pendidikannya. Betul. Tadi aja saya lihat tuh ensiklopedia tuh banyak banget di dalam. Terus belum lagi sejarah-sejarah. Bahkan kalau mau mengenal tentang budaya Sumatera Selatan itu semuanya ada di sini ya. Lengkap sekali. Kan di perpustakaan itu ada banyak jenis daripada pembagian buku. Jadi ada di sini ada deposit namanya. Deposit itu tadi yang disebutkan untuk budaya-budaya Sumatera Selatan. Jadi pemanfaatan daripada hasil karya cetak maupun rekam dari masyarakat Sumatera Selatan ataukah dari penerbitnya yang berada di Sumatera Selatan itu harus atau wajib menyerahkan buku atau karya cetaknya, karya rekamnya ke perpustakaan untuk menjadikan suatu pemanfaatan bagi masyarakat luas dan juga kita juga menjadi tempat pelestarian lah. Jadi ada arsipnya di sini yang disimpan ya. Betul. Jadi suatu saat kalau mungkin ada yang pengen menggali tentang budaya, tentang Sumatera Selatan, datang semuanya ke Perpustakaan bisa. Daerah. Iya. Oke, wah. Tapi kalau dilihat dari perpustakaan itu sendiri, ini sekarang nih kan Pak, tunggu dulu nih. Jumlah anak muda yang datang ke sini, Bapak tahu nggak? Kalau per hari itu kan kita ada bermacam ini ya, bukan hanya di perpustakaan ini saja. Ada perpustakaan keliling. Ada perpustakaan keliling. Ada pojok baca yang di tempat-tempat umum. Ada juga bekerja sama dengan yang kita buat ke desa-desa apa segala macam. Itu juga bisa menjaring jumlah daripada pembaca. Jadi kalau dalam satu hari itu kadang-kadang paling dikitnya 100. Lumayan itu. Iya benar. Dan itu semua memang didata ya Pak ya? Iya harus. Kalau pendataan harus. Karena salah satu tingkat indikator penilaian dari perpustakaan itu dinyatakan sebagai perpustakaan yang memiliki prestasi terakreditasi atau penilaian terbaik ya salah satunya pengunjungnya. Tadi waktu masuk ke dalam juga di sebelah sana banyak loh anak-anak mudanya ya kan Linda ya di depan sana tadi ngeliat gini wah ternyata entah karena suasananya yang tenang ya buku-bukunya yang lengkap mungkin. Nah kalau Linda alasannya datang ke perpustakaan itu apa? Sebenarnya aku kan punya komunitas literasi. Kalau alasanku alasan pribadi sama alasan komunitas. Dua-duanya deh. Iya, kalau alasan pribadi memang karena
di sini kan semuanya free, akses semua fasilitas di sini free banget, minjem buku gratis. Kita kan kalau mau nyari buku tuh selalu berbayar ke Ya. tempat pusat-pusat pembelanjaan itu berbayar semua. Tapi kalau di sini free. Dan buku di sini tuh udah up to date. Kayak gini nih, buku-buku baru yang belum aku baca, international bestseller dan lain sebagainya. iya. Kalau di luar kita bayar, di sini kita free. Jadi sering banget ke sini untuk minjem buku, baca buku. Terus suasananya juga tenang dan full AC tuh kayak nyaman banget, Kak. Kalau tadi dibandingin sama kafe, sebenarnya kita sama aja kayak kafe sebenarnya, Pak. Iya. Iya, dan lebih bagus lagi karena di sini tenang. Jadi Tenang. nggak Itu yang berasa paling gerusuk. dicari. Iya. Sama orang yang suka baca, yang paling dicari suasananya tenang. Iya. Jangan baca bukunya di kafe terus menyalahin orang-orang yang pengunjung kafe ya. Kok pada berisik sih? Lah, kamu yang salah kali ya. Datang Memang tempatnya kayak di gitu. sini. Terus alasan kedua yaitu komunitas. Komunitas. Ya, aku punya komunitas literasi namanya Buku-Buku Linda. Jadi kita ada agenda wajib yang memang datang ke perpustakaan tuh sebulan sekali. Sebulan sekali. Buat kartu anggota, minjem buku dan sebagainya. Jadi di depan tadi kalau ada yang pakai baju biru-biru itu anggota Buku-Buku Linda. Oke. Iya. Jadi kayak satu ini ya, gerakan wajib setiap bulannya untuk mereka membaca buku. Betul, mereka juga harus nge-review buku. Jadi buku apa yang mereka baca nanti mereka review. Ini menarik ini, karena terus terang saja memang perpustakaan ini nggak bisa sendiri ya. Mau harus dibantu oleh seluruh lapisan. Karena literasi itu peningkatannya mulai dari keluarga, kemudian literasi pendidikan, yang tidak kalah penting adalah literasi masyarakat. Iya. Nah ini semua kalau udah bilang masyarakat, semua elemen yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat Dinas harus perpustakaan bersama. nggak bisa bergerak sendiri Nggak ya. bisa. Ini nanti dengan komunitas-komunitas ini sangat berdekatan ya. Apalagi kalau komunitas Linda dengan tadi membaca wajib harus 1 minggu itu harus ada, itu sangat membantu kami. Dan Jadi silakan bawa teman-temannya lain Sebanyak-banyaknya. ke sini, terutama nanti harus menjadi anggota, kemudian membaca buku, nanti dilaporkan yang 1 hari tamat berapa buku, kemudian frekuensinya berapa. Jadi silakan. satu lagi fasilitas dari Pusda ini, Kak. Apa tuh? Kita bisa pakai ruangan di sini untuk ngadain event literasi. Oke. Jadi kemarin sempat ngadain ada kedatangan dari kerjasama sama UIN juga ya. Kerjasama sama UIN kita pakai ruangan di atas, Pak. Iya, aula. Iya. Heeh. Kita pakai untuk ada seminar dari Oregon State University Amerika. Iya, kita hadirin speakernya, kita sharing session tentang kuliah di sana gimana. Oke. Iya, kita pakai Jadi di sini. pemanfaatan aula salah satu fasilitas yang ada di perpustakaan ini boleh dimanfaatkan gratis. Bayarannya hanya menjadi anggota dan minjem buku. Baca, jangan minjem aja tapi nggak baca gitu. Nanti dilaporkan juga. Betul. Itulah. Nah, seru banget ya. Tapi saya juga penasaran sama isi dari buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Ini supaya ya anak-anak muda ini mungkin ada yang penasaran gitu, pengen tahu bagaimana isi dari buku-buku ya di perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan ini ya. Nanti kita bakal kembali lagi. Mau ngopi? Kita break sejenak ya, masih di podcast RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi masih di podcast RRI. Kaget ya, agak-agak beda dikit ya. Soalnya tadi kita kan ketemunya secara mendadak ya. Jadi tiba-tiba. sekarang tiba-tiba ada ungu-ungu di belakang. Ngobrol lagi nih Pak tentang boleh. buku-buku yang ada di perpustakaan ini nih kan rapi banget, nggak ada debunya, ya. Gimana nih cara penyusunan buku-buku di perpustakaan ini Pak? Iya, jadi untuk yang berkegiatan dalam pemeliharaan ini ada ilmunya.
Ada ilmunya. Karena di sini ada fungsionalnya namanya pustakawan. Nah, mereka inilah yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan misalnya mulai dari pembelian buku-buku apa saja yang harus diadakan, mulai dari ada kode-kode yang harus dipenuhi. Kemudian nanti juga dalam penyusunannya mereka ada codingnya juga, ada aturannya. Misalnya ada sisi sosialnya, ada sisi pendidikannya, ada agama, apa ensiklopedi atau apa sebagai referensi dan lain sebagainya. Mereka lah yang menentukan itu. Dan sebelum menentukan itu otomatis mereka baca dulu bukunya. Betul. Waduh. Mereka nanti lihat dari judul, kemudian ada Dibaca sinopsis isinya. atau sebagian-sebagian. Kemudian ada juga pengkodean khusus di tengah buku, untuk jangan sampai ada orang-orang yang berkelakuan tidak baik. Nah, nanti kelihatan, oh ini buku asli yang ada dari perpustakaan yang dibeli oleh perpustakaan dengan penerbit ataupun yang terbaik gitu. Kemudian nanti diturunkan ke area pelayanan. Ini namanya area pelayanan. Area pelayanan. Sirkulasi, jadi untuk baca di tempat ada di sini. Nah, mulailah nanti. Setelah disusun rapi, ya juga harus dirawat. Jadi jangan sampai diatur kelembaban, suhu dingin, suhu panasnya. Iya, biar nggak cepat Jangan rusak sampai ya. bukunya nggak rusak. Kemudian juga ada nanti ada yang bagian kalaupun rusak buku, lepas ataupun ada apa, kita juga ada reparasinya. Itu juga ada khusus ilmunya. Ada khususnya juga. Biasanya nanti ada kalau ada kunjungan nanti mereka ada buat semacam kelas khusus untuk bagi yang berminat mempelajari cara memperbaiki buku-buku yang rusak gitu. Wah, jadi semua itu ada ilmunya. Seseru itu ya. Betul. Nah, kalau Linda, udah berapa banyak buku yang kamu baca di sini? Penting banget nih pertanyaannya nih. Kalau berapa banyak buku tuh udah nggak kehitung lagi ya, karena aku udah keliling dari gedung sebelah sampai gedung yang ke ujung ini Kak. Ensiklopedia ini juga aku ini baca. Wah, aku paling suka ensiklopedia sih sebenarnya. Karena ada gambarnya, Iya. ada penjelasannya. Iya, dan juga dia memang lebih Lebih pengetahuannya detail. Iya, banyak banget kan banyak, ya. banyak. Iya, Mau kalau tahu apa aja. Kalau aku sendiri suka ensiklopedia juga, tapi aku lebih ke self improvement book. Ada di yang gedung yang Apakah atas itu ini. seiring dengan bertambahnya usia? Karena krisis identitas di fase muda ya. Waduh. Jadi kita Berat nyari nih. pedoman-pedoman hidup gitu. Jadi udah beda lagi nih buku yang dibaca ya. Iya, kalau di ujung sana tuh yang fiksi, buku-buku fiksi. novel ya Pak ya. Ya. Terus juga ada buku-buku biografi. Biografi, oke. Semua jadi seluruh buku-buku yang memang dibagi dengan jenis-jenis buku ya, mulai dari untuk anak-anak, untuk dewasa, Ada untuk tuh yang anak-anak di keluarga. sini tadi tuh. Iya. Kita juga ada perpustakaan khusus anak, ada perpustakaan ada. Jadi untuk ya melatih anak-anak minat bacanya mulai dari sedini mungkin gitu. Nah ini nih Pak masalahnya, kemarin sempat baca ada survei kayak gitu ya, pokoknya tingkat literasi di Indonesia, minat baca masyarakat Indonesia tuh sangat rendah. Nah gimana juga nih peran dari perpustakaan daerah untuk bisa menaikkan lagi minat baca dari masyarakat khususnya anak-anak muda? Ya sebenarnya sih minat baca itu kita nggak rendah-rendah amat ya sebenarnya, karena sekarang ini kan sudah dunianya gadget ya. Ya. Nah, itu saja sebenarnya kalau kita kilas balik masa lalu, kehidupan zaman dulu tuh nggak ada tulisan, yang ada gambar, relief-relief itu kan, simbol-simbol, itu sudah membaca itu. Betul. Belum lagi kalau kita, misalnya kalau kita dari Islam ini, Iqra membaca seluruh isi alam ini sudah membaca. Nah, artinya, tetapi karena kita ini penilaian secara akademis ya, secara ini ya baca itu ya benar-benar yang memang ya megang buku. Jadi buku ini ya buku secara konteks ataupun digital gitu kan. Nah, pemanfaatan daripada digital ini ya sebenarnya sudah, tapi belum terdeteksi berapa jumlah orang yang membaca dengan digital ini. Nah, ini memang lagi kita selalu komunikasikan dengan Perpusnas bagaimana ini
aplikasi apa yang memang sebaiknya kita adakan di perpustakaan ini. Jadi sehingga bukan hanya orang yang datang di perpustakaan saja yang Iya. kita terdeteksi gitu kan, oh ini baca. Ternyata kalau kawan-kawan seperti Mbak Linda ini dengan komunitasnya satu hari harus membaca berapa kan, itu kalau nggak dilaporkan kita nggak tahu. Iya, Jadi nanti tolonglah dilaporkan nih dengan ada rekan-rekan kita yang bergerak di bidang pengembangan. Siap. Nah, dilaporkan, Pak, kami satu hari ini sudah 50 orang baca. Jadi ada kontribusi menaikkan data bahwa tingkat literasi kita tuh nggak rendah-rendah amat gitu ya. Betul. Memang kalau di penilaian yang tadi seperti saya sampaikan tadi, ada akademis, ada penilaian secara langsung itu ya memang kita masih di tingkat rendah. Sedang lah, bukan rendah, sedang. Masih di bawah rata-rata nasional. Memang ya kan kalau namanya penilaian minat baca bukan hanya orang yang datang di perpustakaan ataupun semacam sejenisnya, taman-taman bacaan, tetapi seluruh masyarakat ini dianggap sudah harus gemar membaca. Jadi misalnya orang masyarakat pasar, harusnya pasar mereka harus membaca setiap hari. Masyarakat nelayan harus membaca. Nah, itu sebenarnya tantangan kita. Iya, contohnya aja nih Pak, udah ada tulisan dilarang membuang sampah. Betul. Malas membaca. Malas. Jadi ya udah buang aja di situ sampahnya. Udah jelas-jelas ada tulisan kan, nggak mau membaca. Iya itu. Nah, itulah seperti itu yang jadi tantangan tuh ya sebenarnya. Makanya sekarang ada program perpustakaannya ke desa, kelurahan. Bagaimana kita mengajak kawan-kawan yang ada di di pelosok-pelosok itu gemar membaca juga. Jadi di perpustakaan nasional itu ada program pemberian buku 1000 buku bermutu. 1000 buku bermutu. Kemudian dengan dengan TPBIS mengadakan kegiatan-kegiatan literasi yang memberikan penghargaan lah kepada orang-orang yang berjasa mengembangkan literasi. Kalau dari buku-buku Linda gimana? Usahanya untuk bisa merekrut anak-anak muda terlibat dalam kegiatan literasi? Ya kalau memang dari survei itu UNESCO ya tentang minat baca. Kalau 1000 orang itu baru 1 orang yang minat bacanya tinggi di Indonesia. Jadi persentasenya tuh 0,001. Terus juga tingkat literasi kita itu peringkat 62 dari pokoknya 8 terbawah dari 70 negara itu Pak. Aduh sedih. Iya sedih. Tapi ternyata kalau ditanya secara spesifik di buku-buku Linda gimana? Anak-anaknya gimana? Minat bacanya gimana? Tuh? Itu sebenarnya Pak ya, fakta menariknya kalau dibilang minat baca rendah, enggak juga. Kan? Iya, karena selalu bertambah kan peserta. Iya, betul. Peserta selalu bertambah dan kegiatan kita tuh ada kegiatan wajib baca dan review buku serta nulis berita. Itu. Dan kewajiban-kewajiban ini tuh nggak ada yang berontak, kayak mereka setuju semua. Literasi campaign, ngupload buku yang mereka suka di Instagram. Kan sekarang kita digital literasi ya. Iya. Jadi kita gaungkan itu juga dan nggak ada yang komplain. Jadi totally memang minat baca kita tuh nggak seburuk itu. Kan kita juga ada program Ghost to School Kak. 1 tahun itu Pak, kita mengunjungi 20 SMA. Wah. SMA, MA, SMK. Wah ini program juga bagus nih. Iya Pak, kita itu udah tahun lalu, tahun pertama kita tuh udah mengunjungi 3 kota kabupaten, Palembang, Banyuasin, Oganilir. Kegiatannya? Kegiatannya Ghost to School tadi Pak, ke SMA-SMA ngajar literasi tadi. Dan nanyain mereka mau nggak sih lanjut pendidikan tinggi gitu Pak. Ternyata hasilnya, kalau ada di wilayah kota, Palembang, minat mereka lanjut studi, minat baca mereka itu tinggi banget. Kita ada surveinya bahkan. Hasilnya itu 6, 7 dari skala 1 sampai 10. Minat bacamu berapa? Kan kita survei itu, Pak. Betul. 6, 7-nya. Jadi di atas 5 semua. Kalau yang di Palembang. Tapi setelah kita datang ke yang mungkin agak jauh dari perkotaan ini, Pak. Yang pedalaman. Jadi kita tuh butuh inklusivitas ini, Kak. Ketika ditanya yang mau lanjut kuliah, itu cuma 2 yang angkat tangan dari 700 siswa. Kendalanya apa? Kalau dari survei, dari riset jurnal Pak ya, alasan orang nggak lanjut kuliah itu 3, ekonomi, minat diri, sama lingkungan. Iya. Dan inilah yang jadi penyebab kita kalau ditanya minat baca rendah tuh mungkin karena lingkungannya. Terus
kita juga tanya alasan kalian gak ada minat baca itu apa? Ternyata jawabannya adalah tidak ada akses bukunya. Itu. Jadi karena nggak dekat dengan mereka, nggak sering dilihat mereka, nggak mudah dijangkau, jadinya mungkin minat bacanya berkurang, nggak ada minat baca. Padahal kalau dia ada di lingkungan yang ada gula ada semut, jadi ada buku-buku, pasti orang-orang yang kayak BBL nih ya, kita mewajibkan datang ke perpustakaan sebulan sekali. Bapak survei, Bapak tanya mereka, nggak pernah ke perpustakaan daerah sebelumnya. Nah, itulah yang menjadi mungkin penilaian kita menjadi rendah itu. Nah, itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti saya sampaikan tadi, literasi masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau literasi keluarga menjadi tanggung keluarga, mulai dari kehamilan, ya biasanya nanti kalau ada yang ini kan senang membaca, mendongeng, wah bercerita, bernyanyi misalnya kan. Kemudian sampai lahir nanti dia mendongeng atau apa, memberikan apa bacaan-bacaan yang sesuai dengan usia. Kalau ke sekolah udah pasti, literasi pendidikannya sudah pasti, udah terprogram lah kan. Nah, tapi kalau literasi masyarakat, nah ini yang menjadi tanggung jawab. Apalagi tadi seperti Linda sampaikan ke pelosok-pelosok itu, waduh. Sayang banget. Iya, yang nggak terjangkau itu. Kayak kita harus satu padu nih, semua lapisan masyarakat, pemerintah. Jadi satu, kita benar-benar yang, ayo kita baca gitu. Nah, itu tadi perpustakaan nasional dengan hadir, perpustakaan hadir demi martabat bangsa itu. Dengan program 1000 buku per tahun nanti. Buat pojok baca nanti ya. Iya. Kami juga provinsi sudah mengadakan duplikasi lah ke program pojok baca tadi. Kita memberikan bantuan kepada kelurahan-kelurahan berupa buku, rak bukunya, kemudian ada digitalnya melalui PC-nya ya. Nah, cuma memang sekali lagi tidak bisa sendiri. Misalnya kalau kita mau digital itu kendala kita kan sinyal. Nah, kita harus ya kerjasama dengan yang punya sinyal lah ya. Entah itu negara atau pemerintah ataupun swasta. Pasti harus tadi, kalau kolaborasi itu nggak boleh putus. Kolaborasi. Nah, ini kan juga membiasakan literasi, katanya tadi kan nggak ada aksesnya kan. Nah, kalau perpustakaan daerah, misalnya kalau dia nggak bisa menjangkau pojok buku ya, atau susah nih aksesnya. Nah, perpustakaan daerah ini selain kita bisa datang, kita bisa akses melalui digital juga dong, Pak? Bisa. Nah, tuh boleh disimak tuh. Iya, semua kan selain daripada perpustakaan daerah ini provinsi, kita tadi ada untuk perpustakaan keliling. Ada perpustakaan juga, keliling. Itu setiap hari jadwalnya setiap beda-beda lokasi. Setiap hari kita akan menjangkau sesuai dengan ada yang menjadwalkan, ada yang permohon sekolah ataupun masyarakat yang punya kegiatan minta difasilitasi atau di backup kita dengan mobil keliling. Nanti kita sesuaikan dengan segmennya siapa nih. Untuk buku-buku bacaan yang disediakan. Kalau anak-anak kita sesuaikan bukunya untuk anak-anak. Kalau dia SMA sesuaikan, nanti ada buku pendidikannya, buku seperti novel-novel atau komik-komik itu nanti disesuaikan. Nah, untuk digital ya kita selalu mengembangkan. Kita ada dari Sumsel, ada Ipusnas itu kan untuk dari Perpusnas Nasional. Semuanya bisa dimanfaatkan. Ya kalau terhambat ataupun pengaruh sinyal ya mohon bersabar untuk untuk jangan langsung wah nyerah, wah ini susah ini sinyal. Nah, jadi harapannya kami harapkan ya generasi muda ini melalui komunitas buku-buku Linda ini dan rekan-rekan yang lain kiranya dapat memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang lain bagaimana memanfaatkan perpustakaan ini sebagai tempat. Jadi sekali lagi perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi bisa beraktivitas seperti yang disampaikan Linda tadi, seluruh aktivitas apa saja. Jadi jangan takut nanti wah perpustakaan ini tempatnya sunyi, kalau kita kalau rame-rame nggak boleh berisik, enggak, kita ada tempat yang boleh berisik. Boleh, ada silakan. Tempatnya. Ada tempatnya.
Oke, jadi yang penting gini, selama punya kemauan untuk bisa menuju akses untuk membaca, pasti bakalan bisa ya Pak. Iya. Misalnya nggak ada perpustakaan daerah, nggak ada pojok baca di daerah saya, ya udah akses melalui digital, Digital. ya. Iya. Kalau memang nggak bisa akses melalui digital, kasih tahu deh sama yang emang punya akses untuk menuju ke sana gitu ya, supaya nanti bisa kemudian membantu supaya adik-adik yang adik sampai daerah-daerah juga bisa mendapatkan akses untuk membaca. Nah, dari buku-buku Linda, ini kan udah cukup lama berjalan ya buku-buku Linda ya. Hampir 2 tahun. Nah, gimana nih harapannya juga nih akan anak-anak muda apalagi sih supaya mereka tuh bisa lagi meningkatkan minat bacanya deh. Ya, harapannya sebenarnya yang join buku-buku Linda itu bukan orang-orang yang emang udah punya minat bacanya yang tinggi di awal. Kadang ada yang ngechat, ini kalau nggak ada minat baca boleh join nggak? Ini kalau nggak suka baca buku boleh join nggak? Ternyata memang aku terlalu percaya dengan filosofi ada gula ada semut. Jadi nggak apa-apa, join aja dulu. Nanti bakal Jadi terbiasa. terpengaruh ya Iya. sama lingkungan ya. Habit itu dibentuk dengan awalnya tuh dipaksa juga. Jadi paksa aja dulu kebiasaan baik itu, lama-lama akan jadi kebiasaan seharianmu. Lama-lama bisa jadi konsisten. Iya, jadi terus juga harapan untuk perpustakaan daerah. Nah, apa nih? Iya, kalau Sebagai pengunjung tetap Iya. nih, Pak. Boleh. sebagai orang yang sering datang nih, Pak. Betul. Kebetulan ada kepala dinas ya. Jadi kami berharap banget kalau kan kami ini kadang bekerja, kadang kuliah dan lain sebagainya. Waktu kami tuh kadang memang di week hours Iya. gitu, Pak ya. Office hours. Jadi pengennya bisa nggak Pusda ini one day itu bakal sampai malam gitu kayak di kota-kota besar itu kan 24 jam. 24 jam. Di negara-negara maju Pak ya, itu 24 jam semua bisa akses dan Atau mungkin di Sabtu Minggu bisa iya, jalan-jalan datang weekend baca-baca kan gitu. kita close di sini Iya. Pak ya. Padahal weekend itu kami free baru baru nggak kuliah, nggak kerja gitu. Jadi semoga one day perpustakaan daerah ini buka 24 jam dan tidak mengenal waktu weekend weekday. Oke, karena kalau udah ngomong gitu ngomongin operasional ya, Iya. Pak. Memang kami beberapa waktu yang lalu juga pernah buka sampai di Jam berapa jam 17 ya, Oke. sampai 17 18 dan juga weekday di Sabtu Minggu. Tadi karena memang berkaitan dengan operasional dan juga sumber daya manusia kita agak ini. Jadi terakhir kita sampai 5 hari kerja. Tapi mudah-mudahan kalau memang permintaan banyak, nanti kita ada apa namanya kotak saran, ada juga IG kita, ada Facebook, silakan disampaikan ke sana. Ini kan akan menjadi titik pemicu kita untuk melaporkan kepada pimpinan bahwa ini permohonan untuk ada buka lagi nih di jam lebih panjang dan juga di weekday. Itu mudah-mudahan lah. Kami memang sudah diskusi sama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi bisa kita wujudkan dalam waktu yang ya tidak lama lagi lah. Wah, Mudah-mudahan. seru nih ya Mudah-mudahan. kalau weekendnya bukan ke mall, bukan nongkrong, tapi ke perpustakaan. Betul. Ya. Apalagi ini kan mau ulang tahun Perpustakaan Nasional. Nanti ada balon-balon lagi nggak Pak di sini? Ya kalau kemarin kita ada dekor-dekor nanti. Ada bisa. dekor-dekor nanti. Iya. Oke, waduh, kayak apakah ada spesial gitu pengunjung datang di tanggal 17 Mei di Hari Perpustakaan Nasional, mungkin ada free apa gitu Pak misalnya? Nah, nanti Ayo. ada ini ya, ada surprise-nya. Ada Kalau surprise. sekarang Waduh. disebutkan nanti nggak surprise lagi. Jadi jangan karena ada sesuatu akhirnya pada datang Iya, ya. Datang dulu datang. baru tahu deh ada apa di tanggal 17 Mei di Perpustakaan Nasional bertepatan dengan Hari Perpustakaan Nasional, tepatnya di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Di mana alamatnya? Masa nggak tahu? Di Jalan Demang Lebar Daun pastinya ya. Nah, terima kasih Pak Zaki atas waktunya Sama-sama. pagi ini. Linda juga ya, Terima kasih, makasih. Kak Selvi. Ini kayak banyak banget teman-teman dari BBL di sana ya. Iya, kebetulan. Waduh, ini meramaikan perpustakaan. Tapi kayaknya saya suaranya agak berisik deh. Ya udah, daripada kita terganggu ya Pak sama pengunjung lain yang lagi asik membaca, kayak kita sudah obrolan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya Sobat RRI, dari apa yang udah disampaikan oleh Pak Zaki, oleh Linda, ini bisa memotivasi dan kemudian
mengingatkan kita lagi ya bagaimana pentingnya untuk bisa kembali menumbuhkan minat baca kita, dan dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa kunjungi dong perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan juga gabung sama komunitas yang bisa meningkatkan minat baca kamu seperti buku-buku Linda ya. Boleh dilanjut lagi baca bukunya, silakan. boleh. Pak Terima Zaki juga terima kasih, terima silakan kasih boleh banyak. melanjutkan, Terima dan kasih banyak. saya juga Terima kasih akan banyak. kembali membaca ya. Iya. Begitu banyak buku yang harus dibaca di sini, dan sampai jumpa di podcast RRI selanjutnya.